Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang sudah berada di Jembatan Kembar, jalanan masuk di Kampung Pelebungi. Walaupun ini bumi pahlawan, Pelebungi merupakan bumi pahlawan, penuh dengan tokoh-tokoh pejuang merebut kemerdekaan, tapi beginilah kondisi jalanannya. Ini semua tentu saja karena anggaran daerah yang serba terbatas, dan bukan hanya kampung ini yang mau dibangun, tapi semua yang ada di Kepulauan Selayar. Nah, itulah di depan gapura yang tertuliskan bumi selamat datang Pelebungin sebagai bumi pahlawan. Jadi ini gapura digambar oleh salah seorang tokoh dari Makassar. Kita tidak tahu tokoh muda atau tokoh pejuang. Yang jelas ini adalah hasil goresan tangannya Pak Zainuddin dari Makassar. Hasil gambarannya menurut yang ada aslinya, saya lihat ini di kakinya di bawah situ penuh dengan rantai-rantai keliling. Tapi karena banyaknya ternak yang ditakuti akan mematahkan rantai-rantai itu, akan merusak di tempat, karena ternak di sini banyak ternak liar ya, yang kurang tidak dikandangkan. Itu yang ditakutkan, sehingga rantai-rantai itu tidak lengkap dibuat sampai sekarang. Yang jelas inilah pintu gapura bumi pahlawan Pelebungi, yang di mana orang-orangnya di dalam, para pejuangnya banyak yang menjadi korban di taman makam pahlawan. Sebagai bukti sejarah. Selamat jalan tadi, selamat datang bumi Pelebungi. Jadi ini letaknya gapura kurang lebih 100 meter dari sini ada Polsek Bontomanai. Kita lihat dulu ya. Nah, ini selama ini selalu menjadi tanda tanya bagi kita semua. Kenapa orang Pelebungi berani menuliskan gapura pintu gerbangnya sebagai bumi pahlawan? Ternyata buktinya, dasar hukumnya telah kita lihat semua, telah kita cermati semua, telah kita baca, dan bahkan telah dipelajari oleh anak-anak cucu mereka, termasuk kita ini, baik di bangku pendidikan ataupun non kependidikan. Ini adalah Polsek Bontomanai Selayar. Kita sudah pelajari semua, baik di sekarang kita berada di Taman Makam Pahlawan Kabupaten Kepulauan Selayar.
kita mau mengungkap satu sejarah kenapa Bumi Pahlawan itu ada tertulis di Kampung Pelebunging. Apa dasar hukum, apa landasan berpikir orang-orang Pelebunging sehingga Bumi Pahlawan ada di kampung atau gapura tempat tinggal mereka. Sekarang kita mau cari buktinya di Taman Makam Pahlawan ini, atau Taman Makam Pahlawan Kabupaten Kepulauan Selayar. Sekarang ini adalah mereka-mereka yang telah berjuang merebut kemerdekaan maupun orang-orang yang mempertahankan kemerdekaan pada saat negara kita belum merdeka. Dan mudah-mudahan arwah mereka mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan arwah para pejuang yang telah mendahului kita mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Warrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan arwah mereka mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syuhada, para pejuang kemerdekaan yang telah menumpahkan, yang telah mengorbankan seluruh harta, jiwa, dan bahkan darahnya demi bangsa dan negara Indonesia. Sekarang kita akan buktikan kira-kira apa yang membuat orang-orang Pelebunging itu berani menuliskan pada gapura selamat datang dan selamat jalan yang ada di desanya, di kampungnya itu tertulis Bumi Pahlawan. Jadi orang yang gugur di medan perang, orang yang meninggal saat berjuang mempertahankan kemerdekaan, merebut kemerdekaan dan bahkan mempertahankannya, ada beberapa orang. Sekarang kita cermati orang-orang yang meninggal itu dalam medan perang. Kita lihat sekarang buktinya di Taman Makam Pahlawan ini. Nah, sekarang ini tugunya, itu semua kuburan mereka dengan nama-namanya lengkap. Dan yang pertama kita lihat ini, coba lihat ini, Monsong
Monsong gugur tahun 1946. Ini Monsong ini orang di Pelebunging. Kemudian Usuk gugur tahun 46. Ini juga orang di Pelebunging, sama-sama pada tanggal 13 bulan 2 1946. Usuk juga gugur pada tanggal 13 bulan 2 1946. Ini saat kemerdekaan baru 1 tahun diproklamasikan oleh Bapak Presiden Soekarno kala itu. Jadi sekarang kita cermati kembali siapa-siapa yang gugur atau siapa-siapa yang ikut berjuang dalam perang mempertahankan kemerdekaan ataupun merebut kemerdekaan pada tahun 1945-46. 45 kan sudah diproklamasikan kemerdekaan. Tadi sudah disebutkan bahwasanya inilah kusuma-kusuma bangsa yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Ini jadi bukan saya mengada-ada ya. Ini ada di tulisannya ini. Di tugu yang ada di Taman Makam Pahlawan ini Taman Makam Pahlawan. Ini kuburannya mereka. Nah, ini tugu yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Ini. Jadi Taman Makam Pahlawan Barugaya Kabupaten Selayar. Waktu itu kan belum ada Kabupaten Kepulauan, jadi masih itu tertulis Kabupaten Selayar. Ini di bawahnya kusuma bangsa yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Jadi yang berjuang tahun 1946 ini 45 kan setelah diproklamasikan saat penarikan pasukan penjajah itu kan masih pontang-panting kekacauan kiri kanan, belum teratasi semua. Jadi ada yang baru merebut dan bagaimana, karena itu waktu susah sekali, masih susah untuk berkomunikasi, untuk memberi berita saja dari satu kampung ke kampung lainnya masih agak terlambat, harus menunggu waktu. Sekarang kita cermati kembali nama-nama yang gugur dalam medan perjuangan, medan laga. Yang pertama tadi sudah disebutkan, Monsong, orang Pelebunging. Usuk, orang Pelebunging dan sekitarnya ini. Rasulung, orang Pelebunging dan sekitarnya. Semua tanggal 13 meninggal ini sama semua. 13 bulan 2, 46. Kemudian Sarapa, orang Pelebunging juga. Dan sekitarnya. Ramadong, orang Pelebunging dan sekitarnya, gugur di tanggal yang sama semua. Kemudian Abdul Wahab, AR Wahab, ini gugur Pelebunging juga dan sekitarnya 13 bulan 2. Paung, orang Pelebunging juga. Jadi bukan kita yang bikin-bikin ini. Ini sudah, ini sejarah yang membuktikan ini. Kemudian Bolong ini juga orang Pelebunging. Sapar orang Pelebunging, Masa orang Pelebunging, semua tanggal 13 meninggal bulan 2 46. Kemudian Bonto gugur 13 bulan 2 46. Kemudian Marahing gugur tanggal 13 bulan 2 1946. Ini 12 orang ini semua tanggalnya sama, tanggal meninggalnya tanggal 13 bulan 2 1946. Mulai dari nomor 1 sampai nomor 12. Jadi Monsong, Usuk, Rasulun, Sarapa, Maradong ya, AR Wahab, Paong, Bolong, Sapara, Masa, Bonto, Marahing. Itu semua orang berjuang dalam perang kemerdekaan melawan penjajah di Kabupaten Kepulauan Selayar ini. Nama-nama di bawahnya itu yang bukan lagi tanggal 13, mereka juga ini pejuang juga. Hanya banyak ini pejuang dalam mengisi kemerdekaan.
Ini perjuangan dalam merebut kemerdekaan. Jadi sekarang sudah terjawab kenapa itu orang Pelebungin berani menulis di pintu gapuranya Bumi Pahlawan. Karena orang yang gugur dalam medan perang ini pada tanggal 13 bulan 2 itu orang Pelebungin semua. Makanya mereka berani menulis begitu. Sekarang kita lihat kuburannya satu-satu. Nah, ini kebenaran sejarah ini semua terungkap dan tidak bisa terbantahkan. Ini yang pertama tadi ya. Ini sudah ada yang pengisi kemerdekaan. Kita lihat yang pertama. Ini yang ada di Taman Makam Pahlawan ini para pejuang. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini yang pertama ini Marahing. Di belakangnya Marahing itu sana kuburannya HR Wahab, gugur pada tanggal, bulan, dan tahun yang sama. Kemudian Bonto di belakangnya Ramadung. Kemudian Massa ya, bukan Massa. Di belakangnya Massa Sarapan. Sappara, di belakangnya Sappara Rasulung. Kemudian Bolong, di belakangnya Bolong Usu. Nah itu sana Usu ya. Ini Usu, di belakangnya Bolong itu Usu. Kemudian yang ke-11 Paong, di belakangnya Paong Monsong. Nah, inilah yang 12 kuburan ini yang berjuang mati-matian, menumpahkan darahnya sampai darah penghabisan merebut atau mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Semuanya 12 orang itu di sana, para kusuma bangsa, semua adalah orang Pelebungin. Jadi pertanyaan kita yang selama ini menghantui orang-orang Selayar, kenapa Pelebungin dikatakan Bumi Pahlawan? Inilah semua jawabannya ada di Taman Makam Pahlawan. Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa Barugaya, Kabupaten Kepulauan Selayar. Karena kita lihat di sini yang meninggal orang Pelebungin semua, orang Pelebungin dan sekitarnya. Berarti yang berjuang orang dari situ. Karena yang meninggal orang di sana banyak, berarti yang bukan banyak, semuanya orang di sana yang meninggal. Jadi yang lain itu berarti tidak ikut masuk di medan laga, karena peluru itu tidak melihat, peluru itu tidak ada matanya, peluru itu tidak bisa memilih bahwasanya hanya orang Pelebungin yang dikena. Karena bengisnya penjajahan Belanda saat itu membombardir semua tempat, menghancurkan semua tempat demi mempertahankan daerah-daerah jajahannya. Ini mengganggu juga. Nah, itu agak bising di sini karena di sini jalan poros di Taman Makam Pahlawan ini. Jadi itulah yang jelas
menurut para tokoh masyarakat, menurut para pemimpin-pemimpin bangsa, menurut sejarah, peradaban, keberadaan, sejarah pelurusan pejuang atau perjuangan Kabupaten Kepulauan Selayar, ternyata begini kebenarannya. Jadi saat tulisan Bumi Pahlawan itu mau digugat oleh kampung lain, mau diturunkan dari tulisannya itu di Gapura Pelebunging, orang-orang Pelebunging tidak keberatan. Orang-orang di kampung itu tidak ada yang keberatan. Tetapi mereka sepakat semua orang Pelebunging yang ada di Taman Makam Pahlawan ini akan dipindahkan ke Pelebunging. Jadi kalau ini dipindahkan ke Pelebunging, siapa lagi yang bisa kita hormati, kita banggakan saat upacara HUT atau Hari Ulang Tahun 17 Agustus 1945. Karena saat itu ada detik-detik mengenang para pahlawan pejuang Kusuma Bangsa. Jadi sejak saat itu, apa yang tertulis di Pelebunging sebagai Bumi Pahlawan, kita semua bisa maklumi. Karena para pejuang inilah yang mengantarkan tulisan pada anak-anak mereka untuk menyebutnya, untuk menyebut kampung mereka sebagai Kampung Bumi Pahlawan. Saya kira sekian, inilah yang bisa diperlihatkan kepada halayak, inilah yang bisa dipertontonkan kepada halayak. Mudah-mudahan apa yang ada di video ini bisa membuat kita lebih tabah lagi dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya di muka bumi ini. Kita saling pengertian, kita saling menghargai, kemudian kita saling menghormati dan menjaga toleransi sebagai bangsa besar dan beradab. Saya kira demikian. Mungkin para penonton mau lihat secara utuh bagaimana gambarannya itu Taman Pahlawan. Taman Pahlawan kalau kita dari luar, karena terus terang ini penonton saya lewat dari samping, jadi kalau kita lewat dari luar, kita lihat dari depan, begitu di atas. Tampak dari depan Taman Makam Pahlawan Barugaya, Kabupaten Selayar. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi rujukan untuk kita, bisa menjadi hiburan untuk kita, dan bisa juga menjadi ilmu yang berharga demi kemajuan kita bersama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.